Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas teknik pemantauan hama dan penyakit tanaman untuk mahasiswa jurusan proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mata kuliah ini diasuh oleh dua orang, yaitu saya sebagai penanggung jawab dan Prof. Cipta Ginting yang akan mengajar pada bagian penyakit tanaman, dan saya akan mengajar pada bagian teknik pemantauan hama tanaman. Pada pertemuan pertama ini saya akan mencoba untuk mengajak peserta kelas mengetahui gambaran umum dari mata kuliah ini. Baik, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya untuk mahasiswa jurusan proteksi tanaman. Dan sebagaimana kita ketahui, kompetensi ini penting. Jadi setiap orang yang akan bekerja dalam bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman, maka harus bisa melakukan pemantauan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dalam mengambil kelas ini, saudara nanti serius ya. Karena kalau tidak bisa melakukan survei, pengamatan, akan sulit melakukan percobaan atau bahkan ketika Anda bekerja sebagai petugas pengamat hama misalnya. Nah, topik yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain adalah dasar teknik pemantauan dan sampling ya. Ya, ini ada sedikit teori nanti. Kemudian juga ada sedikit statistiknya. Kemudian bagaimana cara melakukan survei atau SIGI. SIGI ini sama dengan survei. Dan pendugaan. Ya, kita melakukan pengamatan tujuannya untuk menduga. Karena tidak mungkin kita mengamati semuanya. Kemudian setelah itu kita juga melakukan analisis agihan-agihan itu distribusi. Ya. Kemudian kita belajar cara melakukan sampling. Kemudian nanti ada sedikit belajar tentang sequential sampling. Ya, itu tadi untuk bagian hama. Untuk bagian penyakit, nanti Prof. Cipta Ginting akan memandu saudara untuk memahami ya, berbagai aspek tentang pemantauan penyakit tanaman dan kaitannya dengan PHT, bagaimana mendiagnosis tanaman, ya, mengukur intensitas penyakit tumbuhan, ya, dan memprediksi ya, perkembangan penyakit tanaman. Jadi secara umum tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengenal ya, dan memahami dasar-dasar teknik pemantauan dan sampling hama dan penyakit tanaman. Setelah menguasai ini, diharapkan juga mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis bagaimana distribusi atau sebaran hama dan penyakit yang diamatinya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengenal dan memahami teknik pendugaan populasi hama, pendugaan serangan penyakit tanaman, dan dapat melakukan pendugaan seberapa besar kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hama atau oleh penyakit tanaman. Jadi kira-kira ini topik kuliahnya ya. Ada 8 kuliah bagian hama, mulai dari pengantar, kemudian ada jenis-jenis teknik sampling,
untuk bagian hama ini, kemudian metode dan contoh penerapan survei pendugaan populasi serangga dan kerusakannya. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke teori dan contoh penerapan analisis distribusi serangga. Ada 2 pertemuan. Kemudian kita mencoba nanti membuat contoh terapan dari program yang disebut sequential sampling atau sampling bertahap. Nah, kemudian kita nanti akan bahas studi kasus, baru yang terakhir ujian. Untuk bagian penyakit ada 8 pertemuan juga. Ya, pertemuan pertama ini bersifat umum, ya, memahami pengertian dan apa tujuan pemantauan penyakit tanaman. Kemudian bagaimana mendiagnosis penyakit tumbuhan, bagaimana mengukur intensitas penyakit tumbuhan, memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemantauan penyakit tumbuhan. Kemudian ada aspek peramalan, ya, ini epidemiologi. Ada 2 pertemuan untuk peramalan. Kemudian ada ujian. Nah, itulah kira-kira gambaran perkuliahannya. Saya sangat menyarankan supaya seluruh mahasiswa mengerjakan semua tugas, ya, karena nanti akan menyesal kalau hanya gara-gara tidak mengerjakan satu tugas, kemudian nilainya ada di perbatasan kurang 0,0 sekian, harusnya bisa A, tidak jadi A, gara-gara tidak mengerjakan tugas. Jadi semua tugas, setiap tugas akan diberikan nilai. Di dalam kuliah daring, ya, yang melalui online, dalam beberapa kesempatan nanti saya akan melakukan semacam kuis singkat, ya. Jadi mahasiswa harus terus mengikuti karena mungkin dalam waktu 10 menit ada pertanyaan yang harus dijawab, ya, melalui aplikasi, dan itu hanya bisa dijawab pada saat kuliah berlangsung dan waktunya real time, ya. Jadi kalau Anda terlambat mengikuti ya tidak bisa, ya. Walaupun itu nilainya kecil, ya, tapi rutin ada, supaya mahasiswa tetap memperhatikan. Ini kira-kira gambaran, ya, pengantar singkat untuk mata kuliah ini. Penilaiannya, ya, bagaimana hasil evaluasi pada akhir kuliah, apakah saudara mendapat A, B, C, ya, itu sebetulnya sudah ada ketentuannya. Silahkan dipelajari pada buku peraturan akademik Universitas Lampung. Tapi kami sebagai dosen akan melakukan penilaian secara fair, ya, dan tidak perlu khawatir, kami tidak akan menjatuhkan nilai mahasiswa, ya. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti perkuliahan semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.